Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Lutus. Ketemu lagi dengan saya, Wong Lutus. Hari ini saya berada di bawah pohon kelampis, sahabat. Ya. Di suatu pekarangan miliknya teman. Pohon kelampis ini sejenis tanaman apa ya kan? Sejenis lamtoro dan macam-macam itu ya. Cuma bedanya kalau kelampis ini banyak durinya. Ya, banyak durinya. Kenapa ini saya ambil atau saya mau eksplor pohon ini? Di daerah saya ya. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro, biji kelampis ini dibudidayakan sebagai seperti kecambah untuk pelengkap masakan khas di Bojonegoro, yaitu lodeh ya, dimana orang Bojonegoro nggak afdol gitu ya sayur lodeh tanpa kecambah dari pohon kelampis ini. Nama dari kecambahnya ini terkenal di daerah Bojonegoro adalah namanya ale. Bagaimana keseruan saya untuk mengeksplor pembudidayaan biji kelampis ini? Ikuti ngelutus saya dan mari kita ngelutus bersama-sama. Sahabat ngelutus, sekarang saya sudah berada di area tempat persemaian ale ya. Jadi kecambah yang terbuat dari biji kelampis tadi. Ini dulu tempatnya ini ada di tepi Bengawan itu ya. Dulu di sana di pantainya Bengawan ya, atau di tepian Bengawan Solo itu. Tapi sejak adanya bendung gerak ya, sejak si Bengawan ini ada bendungannya, maka ternyata dialihkan ya. Jadi dialihkan di lahan seperti ini ya. Jadi begitu banyak ini. Nah, yang ditutupi ini, sahabat ya, yang ditutupi ini adalah persemaian ale tadi ya, persemaian ale. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini diambilkan dari tanah galian ini ya. Mereka mengambil ini. Wah, ini banyak sekali. Mungkin ini sudah enggak terpakai ya lahannya. Ini masih banyak sekali Nah, ini ada kecambahnya ini. Ini di daerah saya atau di tempat saya namanya ale ya. Ale. Ini biji-biji biji kelampis itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk campuran sayur lodeh kalau di Bojonegoro itu ya namanya. Mungkin kalau di tempat lain itu ada pete, ada jengkol gitu ya sebagai penyedap itu. Tapi kalau di Bojonegoro itu ini ale ini ya. Ale. Nah, ini diproduksi seperti ini untuk dipasok ke pasar-pasar tradisional ya. Jadi ini khusus untuk pasar tradisional. Mungkin ini sampai ke kota Bojonegoro ya. Jarak lokasi ini pembudidayaan tanaman ale ya, kecambahnya kelampis tadi. Itu jaraknya mungkin sekitar 20 kilo ya dari pusat kota ya, dari pusat kota Bojonegoro. Ya sekitar lah ya, bisa kurang karena lahannya ini masuk ya. Masuk. Nah, sekarang ini sahabat ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini, jadi persemaian itu seperti ini, lihat. Nah, ini sahabat ya. Nah, ini adalah tanaman ale tersebut. Ya, ini, ya, seperti ini. Lah, ini seluas Ini seluas ini. Ini semuanya penuh dengan tanaman seperti ini. Ini sayangnya yang punya lahan ini lagi sedang nggak ada ya. Gubuknya ini kosong.
saya kalau ada orangnya atau yang punya ini akan tanya ini usia berapa gitu ya. Biasanya itu 2 sampai 3 hari sudah setelah tumbuh ya. Mungkin sekitar 4 atau 5 hari ya, bukan 2-3 hari ya. Itu sudah bisa dipanen ya. Ini mungkin juga sudah usia itu. Nah, ini kalau di ini sahabat ya. Ini yang disebut sebagai ale itu ini. Ya. Inilah ale itu. Ini akan sedap gitu ya. Lodeh itu kalau dicampuri ini. Ini orang Jawa atau khususnya di tempat saya itu nyebutnya adalah sedep gitu ya. Nah, persemaian ini ada dua jenis kecambah yang dibudidayakan sahabat. Yang pertama biasanya yang utama itu adalah dari cambah klampis ya. Ini yang alenya sedep itu. Yang kedua itu adalah terbuat dari biji lamtoro yang nanti digunakan untuk sayur pecel ya. Jadi sayur pecel di tempat saya di daerah Bojonegoro ini sebagian ada yang menggunakan selain sayur hijauan ya, sayur hijauan itu juga menggunakan ale ini yang terbuat dari biji lamtoro. Ini bedanya dengan biji klampis itu, nanti hasil alenya itu adalah kalau klampis itu relatif lebih pendek ya, lebih pendek dan aromanya juga beda ya, beda sekali. Tapi kalau di lamtoro ini nggak begitu beraroma, memang hanya untuk campuran sayur pecel itu sahabat. Nah, saya tunjukkan dulu ya, sewaktu ini Bengawan ini di sebelah sana sahabat ya. Jauh dari sini ya, sekitar 5 sampai 6 kilo dari sini ini ada bendungan. Ada bendungan yang membendung Sungai Bengawan Solo ini. Ya, Sungai Bengawan Solo ini. Nah, dulu di tepian sebelah sini ya, di tepian ini sepanjang ini dari sana sampai terus ini sebelah ke sana. Ini pembudidayaan ale ini sudah di sana, di tepian bawah sana. Kalau musim kemarau itu Bengawan Solo kan airnya turun ya, tidak begitu banyak gitu. Nah, ini kelihatan masih sedemikian airnya karena memang ada bendungan tadi. Nah, ternyata tadi saya cari ini lahannya ini ada di mana. Ini kok penuh air gitu. Ternyata diangkat atau ditaruh di pekarangan atau semacam apa nih ya. Lahan pekarangan yang ini ditaruh seperti ini. Lah, gunanya penutup ini sahabat ya. Ini daun-daun pisang ini ya. Daun-daun pisang ini. Ini fungsinya adalah untuk menjauhkan atau menghindari tanaman ale ini dari kena sinar matahari langsung. Karena kalau dia kena matahari langsung, warnanya tidak bagus, warnanya hijau. Nah, ale itu ciri khasnya adalah warnanya kekuningan gitu ya, kekuningan. Nah, ketika ini terbuka juga cambahnya ini nggak bisa panjang-panjang, ya, jadi pendek-pendek gitu. Nah, ini nanti ya secara komersial gitu harganya tidak sebagus kalau cambahnya itu panjang-panjang gitu dan warnanya kuning. Nah, makanya ini ditutup rapat sahabatnya. Ketika ini kita bongkar, kita buka ini isinya adalah tanaman tadi, tanaman ale itu tadi, gitu ya. Ya, jadi ini sampai 5 hari gitu ya. Beda-beda ya, tergantung pengelolaan ya. Ada yang kadang-kadang 5 hari sudah panen, kadang-kadang 1 minggu juga panen, itu ya tergantung dari kondisi lahannya ini. Jadi, ini ada lapisan daun jati ya kan, kemudian juga ada daun pisang seperti ini. Nah, ini kalau kita buka, nah inilah, wah itu lihat, ini kecambahnya sahabat ya. Ini biji-biji klampis ya, biji-biji klampis dan juga lamtoro gitu. Ini ditanam sedemikian rupa. Nah, jadi ditutup rapat sahabat supaya tidak terkena matahari langsung, karena kalau tadilah saya ulangi, kalau terkena matahari langsung itu cambahnya warna hijau dan pendek-pendek. Nah, secara yang dikehendaki oleh petani ale ini adalah yang cambahnya itu panjang-panjang, warnanya kuning begitu. Nah, ini sahabat ya, explore saya hari ini atau video hari ini mengenai ale tersebut. Ya, semoga sahabat terhibur, juga ya mungkin memberikan inspirasi.
ternyata tanaman liar itu kalau dibudidayakan menghasilkan apa ya, nilai ekonomis yang cukup lumayan begitu. Dan masyarakat sini rata-rata adalah ibu-ibunya itu kesibukannya adalah menyemaikan ale. Ini di desa ya, namanya Desa Talok, Kecamatan Kalididu, Kabupaten Bojonegoro. Ya, demikian. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan di like, di share, dan jika berkenan silahkan untuk memberikan komen pada video saya. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.